Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi sama gue Muhammad Rais yang akan mengajak kalian bahas persoalan-persoalan tentang masalah kehidupan lagi nih. Suka bingung sama orang yang gak pernah bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Atau mungkin orang lain itu diri kita sendiri. Dan suka bertanya-tanya, kenapa sih orang kayak dia tuh susah banget untuk menghargai orang lain di sekitarnya? Tapi pernah gak sih lu mikir, sudahkah diri lu ini bisa menghargai orang lain? Sudah bisakah lu menghargai orang lain di sekitar lu? Oke, kalau ngerasa belum bisa dan bingung caranya seperti apa, gue bakal sharing tips and triknya sekaligus solusinya, gimana cara menghargai orang lain dan gimana caranya agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Hal yang terpenting adalah caranya seperti ini. Posisikan diri lu seakan-akan sedang berada di posisi orang lain. Yaps, menjadi orang lain untuk sesaat. Menjadi orang lain dalam waktu sesaat, sementara ya. Untuk apa? Agar lu bisa tahu standar rasa dihargai bagi orang itu seperti apa, yang bagaimana sih yang dipandang oleh orang itu kalau orang itu tuh udah ngerasa dihargai. Kenapa sih lu harus tahu standar itu? Karena gini guys, gak selamanya yang kita anggap baik itu juga baik menurut orang lain. Begitu juga dengan perasaan sudah dihargai. Mungkin aja nih ya, ketika kita merasa sudah bisa menghargai seseorang, tetapi bisa aja di mata seseorang itu dia ngerasa kalau dia tuh gak dihargain sama lu gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi harus gimana biar kita bisa dihargai orang lain dan biar kita bisa juga menghargai orang lain. Itu dasarnya. Posisikan seakan-akan diri lu ini ada di posisi diri dia. Konsepnya gini guys, kita analogikan antara penjual dan pembeli ya. Ada penjual, dia menjual nasi goreng ya, kita contohkan nasi goreng. Ada penjual, dia menjual nasi goreng dengan porsi yang standar tapi harganya tinggi. Kenapa dia menjual seperti itu? Karena dia menggunakan bahan-bahan berkualitas dan harganya juga bahan baku harga tinggi. Nah, di satu sisi ada pembeli yang pengen dapat harga murah. Nah, pasti gitu kan? Pemikiran pembeli itu selalu pengen dapat yang murah tapi banyak terus enak. Tapi di satu sisi pedagang itu mikir modal juga dong. Nah, gitu. Konsepnya gitu. Coba aja kalau si pedagang mikirin apa yang dimau pembeli. Pengen porsi banyak, enak, murah. Nah, pedagang bisa cari nih bahan baku yang gak terlalu mahal tapi masih bagus, standar gitu. Gak jelek-jelek amat, masih standar. Setidaknya bisa menyesuaikan harganya dengan keinginan konsumen dan banyaknya porsi. Begitupun dengan konsumen. Dia andaikan kalau konsumen tahu dan memposisikan dirinya itu sebagai si penjual nasi goreng, pasti dia akan paham, oh iya, si penjual ini, si pedagang ini kenapa masang harga segitu dan porsi segitu, karena dia menggunakan bahan-bahan yang ini, bahan-bahan yang bagus. Coba kalau dia tahu, pasti dia menghargai dan mengapresiasi, wah ini produk makanannya berarti hasil dagangannya yang didagangkan ini ternyata produknya bagus, makanannya tuh enak, berkualitas tinggi, setara dengan harganya yang tinggi. Seperti itu. Jadi gitu guys, mulai dari sekarang kuncinya. Gimana nih? Gue pengen menghargai orang lain dan gue pengen juga dihargai oleh orang itu. Terlepas itu orang terdekat kita atau orang teman-teman biasa kita aja.
gitu. Jadi posisikan diri kita seakan-akan ada di posisi dia, karena nggak selamanya yang kita anggap baik itu juga baik di mata dia gitu guys. Jadi kuncinya berpikir dulu sebelum bertindak, karena nggak selamanya tindakan yang kita anggap baik itu baik di mata orang lain. Kita pikirin dulu, kita bayangkan, misalkan gue mau ngelakuin nonjok nih ke orang, contoh kasarnya ya, gue mau nonjok orang. Nah, lu bayangin dulu cuy, kalau lu ada di posisi orang yang akan lu tonjok itu, apa yang akan lu rasain? Sakit dan marah pastinya. Kalau lu tahu rasanya seperti itu dan lu ngerasain rasa itu secara nggak langsung gitu ya, dalam bentuk bayangan, pasti lu mengurungkan niat lu nih untuk nonjok orang itu, karena lu tahu nggak enak ditonjok gitu. Begitupun disakitin ya. Nah, kalau lu tahu disakitin itu nggak enak, lu nggak bakal nyakitin orang lain gitu konsepnya. Rasain, bayangin kalau jadi orang itu seperti apa, dan lu terapin ke diri lu gitu. Begitu juga kalau pengen dihargain. Sebenarnya pada dasarnya kalau lu udah bisa menghargai seseorang, insya Allah lu bisa dihargai oleh orang lain gitu. Analoginya seperti ini. Coba kalau misalkan lu berbuat baik gitu, meminjamkan uang kepada ke temen lu yang lagi kekurangan uang nih, pasti suatu ketika orang itu bakal balik berbuat baik kepada lu gitu loh. Ada balasannya. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Lain halnya kalau lu berbuat jahat sama dia, pelit, nah lu juga bakal dipelitin, bisa jadi gitu kalau konsep logikanya. Tapi kalau emang orang itu, teman lu itu baik banget, dia nggak bakal ngebales seperti itu. Tapi kalau secara logisnya, aksi reaksi bos, apa yang lo lakuin itu yang akan bereaksi ke lu gitu. Kalau secara sains ya, kalau kita hubungkan dengan sains gitu. Jadi itu kuncinya. Mungkin tips and trick dari gue dan solusi dari gue bisa ngebantu masalah kalian yang sedang ada di posisi ini, pengen dihargain dan pengen juga bisa menghargai orang lain gitu. Sebenarnya kasus ini gue ambil juga dari cerita teman gue, dan kemarin yang beberapa hari yang lalu sempat ada yang sharing sama gue, teman gue, dan dia menanyakan ini. Nah, sekarang gue sharing juga jawabannya di sini. Siapa tahu ada di antara kalian yang denger motivasi ini bisa bermanfaat nih. Ada dari kalian yang denger ini lagi pas bener-bener ada di posisi yang wah gue banget nih. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat kalau lo terapin. Ini experience gue, pengalaman gue yang gue dapet dari orang di sekitar gue ataupun dari diri gue sendiri. Karena ini juga pernah gue terapin dalam diri gue dan alhamdulillah itu berhasil bro. Yang penting lo ikhlas ya. Kalau emang dijahatin, saran gue sih jangan balik jahatin, karena nggak bakal pernah selesai. Kalau emang ada yang ngejahatin lo nih ya, dia tuh bagaikan api. Kalau lu jadi api juga, itu bakal kebakar, kesulut, dan akhirnya hangus, hancur dong, berantakan lah pokoknya. Lain halnya kalau ketika orang lain marah sama lu, dia jadi api, lu jadi air penenang, nggak balik marah, itu bisa padam, bisa berteman lagi, bisa baik lagi ke hubungannya, nggak berantakan, nggak hangus kayak kebakaran, betul nggak? Gitu guys. Mungkin dari gue itu aja. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa komen. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa lewat kolom komentar. Dan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan share. Dari gue cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.